Kali ini saya akan membuat tutorial gimana sih cara membuat fungsi insert, update, delete, and select tabel buku pada Java Web Application dengan menggunakan aplikasi NetBeans dan XMPP. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa ya guys untuk like, comment, and subscribe channel ini. Oke, pada tutorial kali ini pertama-tama kita harus menyiapkan dua aplikasi, yaitu XMPP dan aplikasi NetBeans. Pertama-tama kita harus membuka XMPP dulu untuk mengaktifkan MySQL dan Apache-nya. Di sini saya sudah membukanya terlebih dahulu agar durasinya tidak terlalu panjang. Saya sudah menjalankannya Apache dan MySQL. Terus kita masuk ke admin, membuat database untuk tabel buku. Di sini saya sudah membuat database namanya Pustaka. Sebelumnya saya sudah membuat tabel buku yang isinya kode buku, judul, penerbit, pengarang, dan tahun. Setelah itu, kita membuka aplikasi NetBeans. Setelah kita membuka aplikasinya, kita membuka project kita. Project saya namanya di sini PPJ 1801091002. Setelah membuka projectnya, di sini kita akan melakukan metode MVC, yaitu model, view, and controller, yang dimana kita harus membuat package DAO, package koneksi, dan package model. Package DAO dan model ini berfungsi untuk mengatur, menyiapkan, memanipulasi, dan juga mengorganisir data. Sedangkan package koneksi gunanya yaitu sebagai koneksi atau penghubung program Java yang dibuat dengan database. Di sini cara membuat package-nya yaitu dengan cara kita mengklik short package, lalu new, lalu Java package. Kemudian dibuat nama package-nya, DAO. Lalu setelah itu tekan finish. Karena saya sudah memiliki package-nya, maka akan timbul peringatan bahwa package DAO sudah dibuat sebelumnya. Jadi saya cancel aja. Sama dengan DAO tadi, koneksi dibuat juga begitu, model juga gitu. Di sini kita akan menggunakan 3 file Java, yaitu koneksi, buku, dan buku DAO. Pertama-tama kita harus membuat koneksi dulu, karena sebelumnya saya sudah membuat programnya. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat. Di sini kita membuat variabel URL, username, password untuk menghubungkan database kita. Karena tadi saya menggunakan database Pustaka, jadi di sini dibuat Pustaka. Dan username saya root, password saya karena database saya lokalnya tidak menggunakan password, jadi saya kosongkan. Selanjutnya kita akan membuat koneksi driver JDBC, di mana class for name ini gunanya untuk memanggil driver JDBC. Return java.sql driver manager get connection dalam kurung URL, username, password gunanya untuk memanggil atau menghubungkan database kita. Jika dia tidak berhasil, dia akan menampilkan error. Kita lanjut ke proses utamanya, yaitu kita membuat variabel baru dengan menggunakan tipe data koneksi. Jadi kita di sini membuat variabel koneksi ya. Pada codingan fungsi if connection.getConnection tidak sama dengan 0, maka dia terhubung, maka otomatis akan tampil koneksi oke. Jika tidak terhubung, maka message dialognya akan menampilkan koneksi gagal. Selanjutnya, kita harus membuat buku.java di package model. Pada buku.java, kita harus membuat variabel baru sesuai dengan database kita, yaitu kode buku, pengarang, dan tahun. Penulisannya disarankan sesuai dengan database juga. Jadi database saya tadi huruf pertamanya besar, jadi dalam codingan saya juga membuat
Seperti itu. Di dalam buku.java ini kita juga membuat metode setter and getter, di mana metode setter itu tidak memiliki nilai kembalian, void-nya kosong, karena tugasnya hanya untuk mengisi data ke dalam atribut. Sedangkan metode getter memiliki nilai kembalian sesuai dengan tipe data yang akan diambil. Setelah kita membuat buku.java, pada package DAO, kita juga harus membuat buku DAO.java. Di sini kita harus mengimport koneksi, terus kita harus mengimport model.buku, connection, prepare statement, result set, SQL exception, JOption pen, di mana connection ini berfungsi untuk mengkoneksikan dengan suatu data resource. Prepare statement untuk manipulasi database yang menggunakan query dinamis. Pada result set, fungsinya yaitu sebagai return value apabila kita menjalankan SQL statement select ke database. Jadi jika kita menggunakan statement select, maka kita harus mengimport result set terlebih dahulu. SQL exception ini gunanya yaitu sebagai class exception yang membungkus kesalahan error yang mengakses database. Jadi di sini kita menggunakannya untuk dapat menampilkan kenapa terjadi error. JOption pen yaitu menyediakan jendela dialog. Jadi jika kita telah melakukan function insert, delete, update, and select, maka jika perlu kita menggunakan JOption pen, maka dia akan menampilkan jendela dialog. Selanjutnya, connection count, yaitu kita membuat variabel dengan tipe connection. Di sini saya membuat nama variabelnya count. Gunanya yaitu untuk membuat koneksi agar terhubung nanti dengan buku DAO ini. Pada function insert, kita harus membuat variabel SQL gunanya untuk perintah statement insert into buku value. Tanda tanyanya ini harus sesuai dengan banyak field pada database kita. Kita lihat pada tabel buku tadi, saya menggunakan field kode buku, judul, penerbit, pengarang, dan tahun. Jadi field saya ada 5. Maka pada codingan tadi tanda tanyanya harus ada 5. Prepare statement fungsinya itu untuk manipulasi database yang menggunakan query dinamis. Jadi di sini kita membuat codingan ps set string buku get kode buku. Kenapa di sini dibuat 1? Ini dibuat sesuai dengan urutan pada database kita. Jadi, kita harus mengingat urutan field pada tabel buku ini. Di sini saya membuat field pertama, yaitu kode buku, judul kedua, penerbit ketiga, pengarang keempat, dan tahun kelima. Jadi, dibuat urutan 1, 2, 3, 4, 5, sesuai dengan urutan database. Selanjutnya, kita masuk ke function update. Di sini kita membuat variabel SQL untuk statement update. Update buku set judul, penerbit sama dengan tanda tanya, pengarang sama dengan tanda tanya, tahun juga begitu. Terus kita memisahkannya dengan plus, where kode buku sama dengan tanda tanya. Kita membuat sesuai dengan urutan pada statement. Jadi di statement kita, kode buku berada pada urutan terakhir. Maka di set string, kode buku berada nomor 5. Judul pertama, penerbit itu urutan nomor 2, pengarang nomor 3, dan 4 itu tahun. Ini merupakan function update. Selanjutnya, kita masuk ke function delete. Kita juga membuat string SQL untuk statement delete. Di bawahnya kita juga menggunakan prepare statement sebagai manipulasi database. Ini gunanya untuk
pengecekan kode yang kita inputkan apakah sesuai nanti dengan yang ada dalam database. Selanjutnya, function select, di mana statementnya yaitu select bintang from buku where kode buku sama dengan tanda tanya. Di sini juga kita menggunakan prepare statement. Terus kita di sini where, kan di sini kita menggunakan statement where kode buku. Jadi di sini set stringnya harus dengan pengecekan kode buku juga. Jadi jika kode bukunya sama dengan yang kita cari, maka dia akan memproses statement ini. Di sini kita membuat variabel dengan tipe buku yang nilainya 0. Jika prosesnya benar, akan menampilkan data sesuai dengan kode buku yang telah kita buat. Selanjutnya kita masuk ke function utamanya ya. Di sini sengaja saya buat dalam bentuk komentar agar tidak terjadi error, karena di sini kan dalam program utama function-function yang kita jalankan codingannya berbeda-beda. Jadi di sini saya akan mengaktifkan untuk menginput data. Codingannya seperti ini ya. Itu kita harus membuat variabel baru DAO dengan tipe data buku DAO dan juga variabel buku dengan tipe data buku. Setelah itu, kita membuat set kode buku. Di sini bebas ya. Di sini saya membuat kode bukunya B001. Judulnya pemrograman jaringan. Penerbit namanya Yudi. Dan pengarang saya buat dengan nama saya sendiri. Tahunnya saya buat 2015. Di sini codingan try, catch, ada dot insert dalam kurung buku. Jadi jika yang kita buat tadi terhubung dengan database, maka muncul pesan insert oke. Jadi itu berarti database kita sudah bertambah 1. Akan tetapi jika dia timbul error, maka otomatis database kita tidak bertambah 1. Dan di sini akan ditampilkan pesan error ditambah dengan kenapa terjadi error. Oke, kita langsung coba aja ya function ini dengan menekan menu run, klik run file. Udah keluar pesannya insert oke, berarti database saya sudah bertambah. Artinya seperti itu. Coba kita cek dulu ya teman-teman. Di database kita tadi, kita refresh aja tabel buku ini. Oke, sudah bertambah. Urutannya sesuai ya. Kode buku saya B001, judulnya pemrograman jaringan, penerbitnya Yudi, pengarangnya Yola Fernanda, tahun 2015. Selanjutnya kita masuk ke proses pengecekan fungsi select. Di mana di sini fungsi select ini jika kita mencari sesuai dengan kode buku, maka akan tampil pada output project ini. Sebelumnya saya harus mengkomentari dulu ya, karena ini bukan codingan buat select yang function input tadi. Selanjutnya kita aktifkan. Ya, ini dia. Pengecekan untuk fungsi select-nya, kita harus membuat variabel baru dengan tipe data buku DAO. Dan di dalam tray juga membuat variabel baru buku dengan tipe data buku. Pada codingan ini, saya akan mencoba menampilkan kode buku yang sesuai dengan yang saya inputkan tadi, yaitu B001. Dalam proses if, jika buku tidak sama dengan 0, jadi jika database-nya tidak kosong atau jika database-nya ketemu, maka kita akan melakukan perintah menampilkan kode buku, judul, penerbit, pengarang, tahun. Dan jika data tidak ditemukan, maka kita membuat codingannya seperti menampilkan pesan data kosong. Berarti kode buku yang kita masukkan tidak sama dengan yang ada di dalam database.
Lain halnya jika terjadi error, maka menampilkan pesan error. Selanjutnya kita coba ya untuk menjalankannya. Sama dengan cara yang tadi, klik run, klik file. Udah tampil sesuai dengan yang saya tampilkan ya. Kode buku, judul, penerbit, pengarang, tahun sesuai dengan database saya tadi. Sebelum lanjut kita kasih komentar aja ya, kita nonaktifkan dulu codingannya. Kita lanjut untuk pengecekan update. Jadi kita melakukan update nih. Jadi codingannya ini. Kita juga membuat buku DAO. Kita juga membuat variabel DAO dan buku. Di mana ini function ini berfungsi untuk mengubah atau mengupdate database yang telah kita buat tadi. Tetapi di sini kode bukunya kita tidak bisa mengubahnya karena ini berfungsi untuk pengecekan dulu nanti. Kalau kodenya sama, nanti otomatis dia mengubah datanya. Kita tidak dapat mengubah kode buku karena saya membuatnya dalam bentuk primary. Kita lihat ya di database, ya, primary key. Kita balik lagi. Jadi di sini saya akan mencoba rubah ya. Jadi kita rubah namanya praktek pemrograman jaringan ya. Terus penerbitnya saya balikkan aja namanya. Penerbitnya Yola, pengarangnya Yudi Perdana, tahun 2020. Nah, di sini jika dia berhasil, maka akan tampil pesan update oke. Jika tidak, dia akan menampilkan error dan akan menampilkan di mana letak errornya. Kita coba jalankan codingannya. Sama, klik run, klik file. Ya, data saya berhasil diupdate. Karena udah tampil tadi ya pesan update oke-nya. Kita cek. Ya, sudah berubah ya. Tadi namanya judulnya pemrograman jaringan, jadi sekarang saya tambah praktek. Terus penerbitnya namanya Yudi tadi, pengarangnya nama saya sendiri Yola Fernanda, dan tadi tahunnya 2015, sekarang udah berganti 2020. Oke, sebelum kita lanjut kita nonaktifkan dulu codingannya ya, jadiin komentar dulu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke function delete. Itu untuk menghapus database sesuai dengan kode buku yang kita cari. Kita aktifkan dulu ya. Ini codingan yang sudah saya buat. Nah, sama tadi kita membuat variabel baru dengan nama DAO, buku, dan dalam proses try-cat, jika yang di sini saya mencari kode bukunya B001 karena data saya tadi kan cuma satu. Saya menginput data cuma satu, jadi saya membuat B001. Jadi, jika prosesnya berhasil, maka pesannya akan tampil delete oke. Jadi, otomatis database kita nanti akan terhapus. Tapi jika dia error, maka dia akan menampilkan tulisan error plus ditambah di mana letak errornya. Oke, kita coba ya. Klik run, klik file. Oke, sudah tampil pesan delete oke, otomatis database saya sudah terhapus. Kita cek apakah sudah terhapus, kita harus refresh dulu. Oke, sudah terhapus ya. Maka sekarang codingan kita udah benar, tidak ada yang salah. Udah deh. Itu ya guys, tutorial membuat fungsi insert, update, delete, dan select tabel buku pada project Java Web Application dengan menggunakan aplikasi NetBeans dan XMPP. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Saya undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.